Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Di kesempatan sore hari ini saya kedatangan motor yaitu Beat F1 starter halus, yang mana untuk permasalahan motor ini yaitu tidak mau hidup ya. Jadi untuk motor ini tidak mau hidup. Oke, sekarang saya akan tes dulu. Saya akan coba starter. Sebelum saya starter, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada kedipan. Kita hitung 1 1 2 ya. Jadi kedipan panjang 1, kedipan pendek 2. Jadi bila mana kita hitung yaitu 12 ya. Kita ulangi. 1 kedipan panjang, 2 kedipan pendek, artinya 12. Nah, saya matikan dulu. Jika motor ini 12 di motor Honda ya, kode 12 di motor Honda, itu artinya injektor. Nah, makanya untuk motor ini tidak mau hidup. Jadi motor ini tidak mau hidup ya. Saya coba starter. Tidak mau hidup. Saya coba sela. Tidak mau hidup juga ya teman-teman. Saya matikan dulu, kita lihat lagi. Nah, sekarang kedipan 12 nya itu tidak ada ya teman-teman. Kedipan 12 nya tidak ada. Saya matikan, saya kontakin lagi. Kalau tadi ada ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan buka dulu. Saya akan lihat untuk kedipan yang 12 di bagian injektor ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk jok sudah saya buka. Saya akan cek di bagian injektor. Saya buka dulu untuk bautnya. Oke, sebelum saya buka injektornya, saya akan mendengarkan dulu ya. Nih, teman-teman dengarkan nih. Untuk di bagian full pump suaranya. Ya. Sekali lagi. Jadi untuk full pump ya, ini berdengung. Sekarang saya buka di bagian injektor. Karena tadi kalau kita melihat dari kedipan mil itu 12. Itu kalau 12 di Honda itu injektor ya, teman-teman. Nah, ini injektor sudah saya buka. Saya akan tes ya teman-teman, perhatikan, lihat untuk semburannya. Saya akan coba starter ya teman-teman. Jadi untuk injektor tidak ada semburan di injektor. Sekali lagi
Nah, di sini injektor tidak menyembur. Apakah ini permasalahan ada di injektor? Apakah ada di kabel yang putus ya? Oke, sekarang saya akan buka dulu untuk soket injektornya. Saya akan tes ya teman-teman untuk injektornya. Saya akan tes dulu untuk jalur kabelnya. Jadi bila mana kita tes untuk jalur kabel injektor, pertama-tama teman-teman buka dulu untuk di bagian akik ya, karena saya akan menggunakan tes pen DC. Caranya seperti ini ya teman-teman. Saya di sini menggunakan tes pen DC. Kita jepitkan tes pen DC di masa akik ya. Bila kita mau tes arus 12 volt yang ada di soket injektor ya. Di sini untuk soket injektor untuk warna hitam putih ini arus 12 volt ya, yang dari sikring di sini ya. Sikring sini ini jalurnya ke soket injektor, ke ignition, ke coil, dan ke full pump ya teman-teman. Nah, jadi kita tes dulu untuk akinya, caranya seperti itu. Nah, di sini tes pen DC harus menyala terang. Kemudian di sini ya teman-teman, di sini bisa menyala, kontak on harus menyala nih ya. Di bagian sikring sebelah kanan ini bila mana kita kontak on ini baru bisa menyala ya. Kita cek ini sikring yang menuju ke soket injektor, ke kabel injektor, dia artinya bagus di sini ya, yang warna hitam peres putih. Nah, ini kan kontak sudah on. Nah, di sini ya teman-teman, di sini harusnya menyala terang ya untuk tes pen DC. Nah, kita uji lagi tes pen DC ke aki ya. Nih, ke aki, ke jalur yang sikring, ke yang menuju kabel injektor ya. Ini menyala terang. Nah, setelah dicek ya teman-teman nih, teman-teman lihat yang warna hitam putih ya, ini harus 12 volt nih. Warna hitam putih yang dari soket injektor, ini jalur yang dari sikring ya, arus 12 volt. Nih, ini menyalanya gelap. Artinya ini ada masalah. Ini harus menyala terang. Ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan cek yang kabel sebelah, yaitu warna pink ya. Warna pink kan? Pink ya. Pink peres biru. Nih. Caranya begini ya, teman-teman. Kita jepitkan tes pen DC ini di sini ya. Di warna merah. Bila kita mau ngecek sinyal massa. Ini sinyal masanya warnanya pink peres biru ya. Ini jalur ini dari ECU ya. Kabel ini dari ECU. Caranya gimana? Nih. Saya matikan dulu. Nih, kita colokin ya. Kan sudah menyala nih sinyal masanya atau outputnya. Kemudian saya kontakin ya teman-teman nih. Kemudian kita coba starter. Ini harus kedap-kedip ya. Ya. Bila kita starter ini menyalanya di tes pen DC ini harus kedap-kedip, artinya sinyal massa atau output yang dari ECU dia bagus ya. Ya. Ini caranya ya,
jepitkannya ke plus. Nah, bila mana kita cek untuk arus 12 voltnya, kita jepitkan untuk jepitan tes PNDC ini ke sinyal massa, maksudnya ke massa ya, massa aki. Nah, saya coba lagi ya teman-teman. Nih, saya coba lagi. Ini aki ya, bagus. Nah, di sini ya yang menuju sikring nih, ini harus terang, ini sikringnya tidak putus. Nah, sekarang kita yang menuju arus 12 volt ya, sini nih, ini kan sudah kontak on nih, sini gelap ya teman-teman, gelap. Ini ada masalah, ini kemungkinan kabelnya putus sambung atau bisa juga putus atau dia berjamur seperti itu ya. Oke, saya akan coba cek untuk jalur kabel yang warna hitam putih ini ya, yang menuju sikring sini ya. Ini yang menuju sikring sini, saya akan cek kabelnya. Saya matikan dulu. Ya, cekin gimana putusnya, berdiri kelihatan nggak? Jadi teman-teman harus cek nih kabel putusnya di mana ya teman-teman. Jadi kabelnya putusnya di mana. Jadi untuk mengecek kabel di sini ya teman-teman, ini posisinya memang kita harus membuka filter dulu ya. Kemungkinan ini biasanya putus di sini, di area sini, makanya saya akan buka dulu untuk di filternya. Saya akan buka dulu filternya, box filter, karena posisi kabelnya ini di bawah filter ya. Jadi soket yang ada di throttle body kita cabut. Jadi untuk mengecek kabel arus 12 volt yang dari sikring, berhubung ini udah sore ya teman-teman, jadi sorry kalau memang sedikit tidak kelihatan karena gelap gitu. Jadi kita juga harus membuka untuk sensor speed ya. Saya akan buka dulu untuk sensor speednya. Tujuan membuka sensor speed yaitu
Jadi kabelnya biar waktu pengecekan kabel dia tidak susah. Tarik ke sana ya teman-teman. Oke teman-teman, saya buka dulu untuk isolasinya. Saya cek di area sini dulu ya. Kita cari warna kabel yang warna hitam putih arus 12 volt. Sepertinya di sini juga banyak sambungan. Ini ya. Ya, sini ya. Saya tarik-tarik, putus teman-teman nih. Nih warnanya ya, warna hitam putih. Pas saya tarik putus. Ini biasanya seperti itu. Di sini juga untuk kabel sensor CKP bekas sambungan. Karena putusnya di sini, kita tarik saja yang warna hitam putih nih ya, tuh. Nih. Saya mau cari kabel dulu untuk menyambungnya. Dia ngambil kabel yang merah, yang gulung. No, mau di atas no. No. Kabel, iya itu. Ini dia.
Oke, teman-teman. Di sini untuk kabel sudah saya sambung, sudah saya pasang ya. Saya akan tes lagi. Nih. Saya pasang lampu ya, teman-teman, gelap, sorry. Nih. Biasa tes pendeknya jepitkan ke masa ya. Karena saya akan menguji kabel yang arus 12 volt di sini yang warna hitam leres putih. Saya colokin. Tadi kabelnya putus, sudah saya sambung. Nah, ini harus menyala terang ya. Nih. Nih. Ya, teman-teman. Ini menyala terang. Artinya ini jalur kabel sudah bagus. Saya matikan. Sekarang saya akan pasang ke injektor. Nih, teman-teman lihat. Ini harus ada semburan. Kabel sudah normal, jalur kabel tidak ada yang putus. Bila mana tidak keluar semburan, berarti injektornya bermasalah. Nih. Saya kontakin. Saya coba starter. Ini ya harus ada semburan ya. Ya, teman-teman. Seperti ini. Sekarang saya akan pasang. Injektor sudah terpasang. Saya akan hidupkan ya. Nih, saya kontakin. Ya. Teman-teman, motor sudah hidup ya. Saya matikan dulu. Oke ya, teman-teman. Itulah permasalahan yang ada di injektor ya. Jadi untuk kode 12 itu masalahnya kabel putus. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.